Selamat pagi semuanya. Saya Prastya Mona Yasin 1701068 dari Pendidikan Bahasa Jepang, kelompok KKN 31 dengan DPL Pak Hendro Murtianto. Hari ini saya akan membagikan informasi mengenai COVID-19. Karena pandemi ini belum selesai, perlu kita ketahui hal-hal yang harus kita pahami dan harus kita lakukan selama pandemi masih berjalan, sehingga kita dapat menghindari dan mencegah penyebaran COVID-19 itu sendiri. Baik, simak ya informasinya. Nah, adik-adik, sekarang informasi yang pertama adalah cara memakai masker dengan aman. Nah, di sini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk memastikan keamanan dari masker yang kita akan pakai. Karena sangat penting masker ini untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama, cuci tangan dengan bersih sebelum menyentuh masker. Ini penting sekali ya. Dengan kita mencuci tangan kita akan bersih dan tidak akan membuat masker yang akan kita gunakan menjadi kotor. Untuk yang kedua, cek masker apakah ada sobekan atau lubang. Sebelum memakai, penting sekali untuk memastikan bahwa masker yang akan kita pakai masih baru, tidak sudah dipakai, dan tidak ada kerusakan seperti sobekan atau lubang, sehingga pada saat dipakai masker masih dapat berfungsi dengan baik dan aman. Yang ketiga, temukan sisi atas yang terdapat bagian metal dan sisi bawah masker. Sebelum memakai masker, kita harus menentukan mana bagian atas dan mana bagian bawah. Bagaimana cara membedakannya? Bedanya, bagian atas masker adalah bagian yang di dalamnya terdapat bagian metal atau sejenis batang keras yang bisa kalian rasakan. Di situ bagian atas. Nah, yang keempat, pastikan bagian masker yang berwarna di bagian luarnya. Apabila kita ingin memakai masker, pasti kita akan menempatkan yang ada warnanya di depan, di luar, dan yang tidak ada warnanya atau warna putih di dalam. Ini pasti mudah sekali ya. Yang kelima, tempatkan bagian material besi pada hidung. Ini sering sekali terjadi banyak yang salah menggunakan masker. Karena mereka tidak tahu bahwa yang terdapat bagian besi atau material itu disimpan di bagian hidung, bukan di bagian bawah dagu. Sehingga kita harus perhatikan bagian mana atas bawahnya dan ditempatkan dengan benar. Dan yang terakhir, pastikan bagian mulut, hidung, dan dagu tertutup dengan baik. Nah, kita harus menggunakan masker yang benar-benar sesuai prosedur kesehatan, yaitu salah satunya menutupi semua bagian mulut, hidung, dan dagu. Kita harus membeli masker yang memang dapat cukup dan menutup bagian-bagian penting pada muka kita, wajah kita, sehingga pencegahan COVID pun dapat dihentikan dan tidak memberi kesempatan untuk menularnya virus COVID-19. Nah, adik-adik, tadi adalah informasi cara menggunakan masker. Nah, kalau sekarang ada hampir mirip seperti penggunaannya, cuma beberapa hal yang diperhatikan seperti sebelum menggunakan dan sudah menggunakan masker. Yang pertama, sebelum menggunakan masker, wajib sekali kita membersihkan tangan dengan hand sanitizer berbahan dasar alkohol atau sabun dan air. Ini wajib ya, setiap kita memegang semua barang, kita harus memastikan tangan kita bersih. Salah satunya adalah saat mengenakan masker. Saat mengenakan masker, hal pertama, tutup mulut dan hidung Anda. Pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Nah, kita memastikan ukuran maskernya sesuai untuk menutupi mulut dan hidung dan juga dagu kita ya. Nah, yang kedua, hindari menyentuh masker.
Nah, selama kita memakai masker, jangan sampai kita menyentuh bagian masker depan permukaan masker dan hanya memegang bagian talinya saja jika ingin melepas. Jika menyentuhnya, bersihkan tangan dengan hand sanitizer berbahan dasar alkohol atau sabun air. Yang ketiga, segera ganti masker dengan yang baru setelah terasa lembab. Jangan gunakan masker sekali pakai. Nah, masker sekali pakai itu yang paling bagus karena sekali pakai langsung buang dan dari bahannya pun lebih aman dan filternya lebih banyak. Nah, oleh karena itu, meskipun sekali pakai, tapi jika pada saat hari itu kita memakai masker terasa sudah lembab, wajib sekali ganti. Jadi sekali pakai bukan berarti kita dalam satu hari itu boleh menggunakan masker itu terus-menerus. Jika terasa lembab, langsung cepat ganti sehingga masker yang akan kita gunakan tetap aman untuk mencegah penyebaran COVID. Nah, sekarang setelah menggunakan masker, kita pasti akan membuangnya ya, terlebih jika masker sekali pakai. Pertama, lepas masker dari belakang menggunakan talinya. Jangan tutup bagian depan masker. Ingat, seperti yang tadi pertama, jangan pernah menyentuh masker bagian depan. 2. Segera buang masker di tempat sampah tertutup. Jangan di mana saja. Kita harus buang tempat yang tidak terjangkau. Yang ketiga, bersihkan tangan dengan hand sanitizer berbahan dasar alkohol atau sabun air. Dan jangan lupa, setiap membuang masker, kita harus gunting bagian talinya sehingga rusak dan memastikan bahwa masker tersebut tidak akan ada yang memakainya lagi atau menyalahgunakan seperti mendaur ulang menjadi masker lagi, karena itu tidak boleh. Terima kasih. Nah, adik-adik dan semuanya, informasi selanjutnya adalah etika batuk dan bersin. Ingat, batuk dan bersin tidak hanya sekedar batuk dan bersin saja, pasti meninggalkan beberapa kuman, bakteri, dan virus. Sehingga kita harus mengetahui etika batuk dan bersin, baik di tempat umum atau di rumah sendiri. Yang pertama, menutup mulut dengan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Nah, adik-adik, jika kita ingin bersin atau batuk, gunakan lengan atas bagian dalam untuk menutup hidung kita. Jangan tangan dan telapak tangan kita langsung, karena tangan kita itu digunakan untuk berinteraksi dan menyentuh langsung. Jadi, jangan pernah menggunakan telapak tangan kita untuk menutupi mulut kita pada saat batuk atau bersin. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, meskipun kita menggunakan menggunakan lengan atas, kita harus memastikan tetap keadaan bersih lagi, yaitu dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik ya, agar memang bisa memastikan semuanya bersih. Yang ketiga, buang masker atau tisu ke tempat sampah. Ingat ya, selalu jaga kebersihan. Jika kita sering menggunakan tisu atau masker pada saat di luar atau di dalam rumah, penting sekali untuk membuangnya ke tempat sampah. Jangan di mana saja. Yang keempat, jangan pernah sentuh wajah. Jika kita bersin, baik menutupinya dengan tangan atau siku, jangan pernah menyentuh wajah langsung sebelum kita mencuci tangan dengan sabun dan ketika kita dalam rumah. Sehingga kita dapat memastikan bahwa tidak ada interaksi yang membawakan virus COVID dari tangan kita sebisa mungkin. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah alat-alat yang penting kita miliki pada saat adaptasi baru atau new normal. Apalagi kalian yang terpaksa harus pergi keluar rumah untuk hal-hal yang penting saja ya, membeli kebutuhan atau pekerjaan. Pertama, alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu seperti berupa masker, hand sanitizer, tisu kering, tisu basah, dan banyak lain yang kalian butuhkan. Hal ini dikarenakan kita wajib memiliki alat-alat pelindung diri pada saat keluar rumah. Pada saat berpergian, kita tidak bisa
mengandalkan tempat umum karena itu digunakan berbagi, dan juga kita harus memperalat diri untuk melindungi diri kita sendiri dari virus COVID-19. Nah, selanjutnya alat makan dan minum pribadi. Nah, apabila kita terpaksa harus keluar rumah, usahakan kita harus membawa makan sendiri, membawa minum sendiri pribadi, dengan alat makan dan minum pribadi sendiri. Sehingga kita dapat memastikan bahwa alat-alat dan juga alat makan minum kita aman karena yang menyiapkan kita langsung, bukan dari orang lain. Yang ketiga, jaket atau baju lengan panjang. Nah, adik-adik, bukan berarti kita hanya menggunakan masker saja kita sudah merasa aman. Kita pun harus menghindari uh, pencegahan penularan virus COVID dengan menggunakan pakaian yang tertutup. Kenapa? Agar tidak ada interaksi kepada kulit kita secara langsung. Nah, jadi usahakan meskipun kita menggunakan masker, membawa alat-alat, jangan sampai kita memakai kaos pendek, celana pendek. Usahakan untuk keluar rumah menggunakan jaket atau baju lengan panjang. Dan ketika kita sampai di rumah, wajib mencuci baju itu langsung dan kita mandi untuk membersihkan diri kita. Yang keempat, suplemen vitamin C. Nah, di masa pandemi ini penting sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dan imunitas. Salah satunya tidak hanya dengan makanan, kita pun bisa membantunya dengan memakan suplemen vitamin C. Kita bisa memberinya di apotek dan memakannya reguler setiap hari sekali. Sehingga imunitas kita pun selalu terjaga. Dan semoga tidak ada penyebaran COVID lagi. Yang terakhir, helm pribadi untuk pengguna jasa ojek online. Jika kamu tidak membawa alat transportasi pribadi pada saat keluar rumah dan harus menggunakan pengguna jasa ojek online, kita penting sekali nih membawa helm pribadi karena helm yang disediakan ojek meskipun dibersihkan tetap saja itu digunakan saring digunakan oleh pengguna lain, sehingga lebih baik kita mencari aman dan menjaga-jaga membawa alat-alat, membawa helm dari tempat tinggal kita sebelumnya. Nah, selanjutnya ini informasi yang terakhir, yaitu prosedur karantina mandiri. Apabila kalian harus keluar kota mengunjungi keluarga atau kemanapun yang keluar kota, kalian harus melakukan prosedur karantina mandiri yang wajib kalian lakukan untuk memastikan bahwa terjangkitnya COVID-19 atau tidak dan melihat gejala-gejalanya apakah ada atau tidak. Yang pertama, yang pasti diam di rumah ya, diam di tempat. Batasi perjalanan kecuali untuk mencari makanan, obat, kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain. Jadi, kita harus diam di rumah hanya untuk, dan jika keluar hanya untuk bepergian yang kebutuhan saja, jika kita datang dari luar kota. Cek suhu tubuh secara berkala. Penting sekali untuk memastikan salah satu gejala dari COVID-19 adalah suhu kita. Jadi, pengecekan suhu tubuh secara berkala adalah hal penting, minimal paling sedikit sehari 2 kali. Yang terakhir, amati gejala lainnya, seperti gejala COVID-19 antara lain demam, batuk, sulit bernapas, kelelahan, dan lain-lain. Dan yang pastinya, jika merasakan hal tersebut, kita wajib melakukan tes COVID-19, rapid test, atau langsung ke rumah sakit untuk mengecek kesehatan kita agar lebih yakin lagi. Sekian dari informasi untuk pencegahan COVID-19. Semoga informasinya dapat bermanfaat dan kita dapat memerangi pandemi ini sampai selesai. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, dan selalu berdoa dan mengingatkan kepada teman-teman yang lain. Dan semangat. Sekian dari saya, Prasetya Mana Yasin, dari
Pendidikan Bahasa Jepang, UPI 170168, kelompok 31. Dadah.